Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan materi mengenai statistika, tepatnya yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 3 yang beranggotakan Adela Parliani Putri Nasution, Akilah Nazwa Iskandar, Asfahani Cakrasiwi, Dwitya Dewi Kania, Kalista Safakanya, dan Nabila Putri Karani. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Nah, yang akan kita bahas di materi ini yang pertama yaitu rata-rata atau mean data tunggal, yang kedua ada modus data tunggal, yang ketiga ada median data tunggal, yang keempat ada rata-rata atau mean data kelompok, yang kelima modus data kelompok, dan yang keenam median data kelompok. Ukuran pemusatan data itu apa sih? Ukuran pemusatan data ialah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah rata-rata untuk data tunggal. Data tunggal ialah data yang disajikan lepas tanpa diatur dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk data tunggal, di sini kita bisa cari dengan rumus X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data, atau X bar sama dengan sigma XI dengan nilai I sama dengan 1 sampai N per N. Nah, kalau untuk data frekuensi yang terlalu banyak dan memuat data-data yang berulang, kita dapat mencarinya dengan jumlah dari perkalian FIXI dibagi dengan banyak data, atau sigma FIXI dengan nilai I sama dengan 1 sampai N per sigma FI. Dengan keterangan X bar merupakan nilai rata-rata, N yaitu banyak data, XI yaitu nilai data ke I, dan FI merupakan frekuensi data ke I. Modus data tunggal. Ada 4 langkah untuk menentukan modus data tunggal. Yang pertama, urutkan semua datum yang ada dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya, kelompokkan data itu sesuai dengan besarnya. Yang ketiga, setelah itu cari frekuensi dari setiap datum. Yang keempat, cari data yang paling besar frekuensinya, hitunglah modus dari data tersebut. Di bawah ini ada beberapa data, kemudian sudah kami urutkan menjadi rincian data. Nah, berdasarkan data yang sudah disajikan di atas, maka terlihat dengan jelas jika nilai 75 adalah nilai yang sering sekali muncul. Dari data di atas, maka bisa disimpulkan jika modusnya adalah 75. Median data tunggal. Median adalah nilai tengah. Patokan dalam mencari median adalah hanya pada jumlah data tunggal tersebut. Jika jumlahnya ganjil, dapat langsung ditentukan nilai tengahnya. Misalnya, terdapat data 13579, maka mediannya adalah 5. Jika jumlahnya genap, caranya adalah cari 2 angka yang berada di tengah, jumlahkan lalu bagi 2. Misalnya terdapat data 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka mediannya adalah 3 tambah 4 lalu dibagi 2, sama dengan 7 dibagi 2 yaitu 3,5. Nah, selanjutnya, selain data tunggal, di sini kita akan membahas data kelompok, yaitu yang pertama ada rata-rata data kelompok. Rata-rata data kelompok dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan rumus umum rata-rata hitung, yaitu X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Dengan keterangan XI merupakan nilai tengah kelas ke I dan FI merupakan frekuensi kelas ke I. Lalu yang kedua dengan cara simpangan rataan atau rataan sementara, yaitu X bar sama dengan rataan sementara ditambah sigma FIDI per sigma FI. Dengan keterangan XS di sini adalah rata-rata sementara atau nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Lalu FI merupakan frekuensi kelas ke I dan DI yaitu hasil selisih nilai tengah atau XI dengan rata-rata sementara. Dan cara yang ketiga yaitu ada cara pengkodean atau cara coding, yaitu X bar
sama dengan rataan sementara ditambah P dikali sigma FI UI per sigma FI dengan keterangan XS merupakan rataan sementara atau nilai tengah dengan frekuensi terbesar dan FI merupakan frekuensi kelas ke I dan P merupakan panjang kelas. Sementara UI yaitu kode dengan ketentuan UI sama dengan 0 untuk kelas rataan sementara. Kode bulat negatif berurutan min 1, min 2, min 3 dan seterusnya untuk kelas-kelas sebelum rataan sementara. Dan kode bulat positif berurutan plus 1, plus 2, plus 3 dan seterusnya untuk kelas-kelas sesudah rataan sementara. Yang selanjutnya yaitu ada modus data kelompok. Modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Modus data berkelompok ditentukan dengan rumus modus sama dengan L plus P dalam kurung D1 per D1 plus D2, di mana L yaitu tepi bawah kelas modus, kelas dengan frekuensi terbesar, P sama dengan panjang kelas interval, D1 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, D2 selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Selanjutnya adalah median data kelompok. Median adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus median sama dengan L plus P dalam kurung N per 2 min F per Fm, di mana median terletak pada datum ke N per 2. L sama dengan tepi bawah kelas median, P sama dengan panjang kelas interval, F sama dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, Fm yaitu frekuensi kelas median, dan N adalah banyak datu. Nah, setelah selesai dari materi ukuran pemusatan data, kita langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas di ukuran penyebaran data ini? Yang pertama ada simpangan rata-rata data tunggal, yang kedua ada simpangan baku data tunggal, yang ketiga ada ragam data tunggal, yang keempat ada simpangan rata-rata data kelompok, yang kelima simpangan baku data kelompok, dan yang terakhir ragam data kelompok. Wah, ukuran penyebaran data itu apa ya kira-kira? Ukuran penyebaran data ialah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran penyebaran data yang pertama adalah simpangan rata-rata data tunggal. Simpangan rata-rata sekumpulan data adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Simpangan rata-rata dari data X1, X2, X3 sampai Xn dirumuskan dengan SR sama dengan sigma dari nilai mutlak XI dikurang X bar dengan nilai I sama dengan 1 sampai N per N. Dengan SR adalah simpangan rata-rata, N adalah banyak datum, XI adalah datum ke I, dan X bar adalah rata-rata hitung atau min. Yang selanjutnya adalah simpangan baku data tunggal. Simpangan baku adalah ukuran seberapa tersebarnya angka-angka dalam suatu kumpulan data. Simpangan baku dapat dirumuskan dengan S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan per N. Dengan S adalah simpangan baku data tunggal, XI adalah datum ke I, X bar adalah rata-rata hitung atau min, dan N adalah banyak datum. Selanjutnya yaitu ragam data tunggal. Ragam atau varians adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar.
Ragam dari kumpulan data X1, X2, X3, sampai dengan Xn didefinisikan sebagai rata-rata dari kuadrat simpangan terhadap rata-rata atau mean, dengan dinotasikan S kuadrat. Adapun rumus dari ragam data tunggal ini yaitu S kuadrat sama dengan sigma Xi dikurangin X bar atau rata-rata yang dikuadratkan dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 per N. Dengan keterangan S kuadrat yaitu ragam atau varians, N yaitu banyaknya datum, Xi yaitu datum ke-1, dan yang terakhir X bar yaitu rata-rata hitung. Simpangan rata-rata data kelompok. Rumus simpangan rata-rata data kelompok ditentukan dengan rumus SR. Dengan keterangan, SR adalah simpangan rata-rata, FI adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah nilai tengah kelas ke I, dan X adalah rata-rata hitung atau min. Ya, selanjutnya kita masuk ke simpangan baku data kelompok. Untuk simpangan baku data kelompok ini sendiri dapat ditentukan dengan rumus akar dari S kuadrat sama dengan akar sigma Fi dikali Xi dikurang X bar atau rata-rata yang dikuadratkan dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 per sigma Fi dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 dengan keterangan S kuadrat yaitu ragam, Fi yaitu frekuensi kelas ke-1, Xi yaitu nilai tengah kelas ke-1, dan X bar yaitu rata-rata hitung. Ragam data kelompok. Ragam ditentukan dengan rumus S kuadrat. Dengan keterangan, S kuadrat adalah ragam, Fi adalah frekuensi kelas ke I, Xi adalah nilai tengah kelas ke I, dan X adalah rata-rata hitung atau min. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.